Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program You News Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang terkasih ini, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, dan seperti biasa you people, kita akan berikan 5 informasi berita menarik kepada you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah oke Fahri, untuk liburan kali ini ada rekomendasi apa nih? Iya, aku ada rekomendasi kita ingin ke pantai sih, Ja. Seru banget sih. Kamu suka nggak ke pantai? Suka dong. Suka banget ya, Ja. Ya, jika kita berkunjung ke pantai, tak lengkap nih jika kita tidak bermain air. Apalagi jika dilengkapi wahana wisata air, seperti wahana wisata air kano di Pantai Cemara yang terletak di kawasan Pantai Lintas Timur, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Nah, wisata air kano menjadi primadona pengunjung. Selain sebagai hiburan, kano juga menjadi sarana edukasi nih bagi anak-anak. Wah. Jadi seperti apa sih liburan di Pantai Cemara? Berikut liputannya. Pantai Cemara tidak hanya menyajikan wisata air kano, namun juga tersedia berbagai macam permainan anak sebagai sarana edukasi bagi anak-anak, mulai dari mandi bola, prosotan, ayunan, dan patung penyu. Dan seperti namanya, Pantai Cemara juga dipenuhi dengan pohon cemara, sehingga suasana menjadi teduh dan sejuk. Cocok untuk melepas lelah dari rutinitas di akhir pekan. Memang ada beberapa yang kita cenderungin di Cemara Beach ini, terutama untuk permainan kano. Terus kita punya fasilitas seperti saung-saung, juga ada berbagai macam food court dengan makanan yang berbeda-beda. Untuk sementara ini kita tetap akan majuin tempat kita sendiri, Cemara Beach Resort. Jadi untuk sementara ini masih tahap pembangunan dan secepat mungkin akan dikelarin semuanya. Wisata Pantai Cemara tergolong baru jika dibandingkan dengan wisata pantai lainnya. Namun, keindahan serta wahana yang disajikan mampu memikat banyak pengunjung. Lagi ngetren kan, lagi booming di Facebook, lihat-lihat bagus. Apa nih yang menariknya? Pohon cemaranya atau permainan perahunya atau apa? Banyak pohon nih, dan ini ada perahu ini, perahu air. Wisatanya beda dari pantai-pantai yang ada di Bangka. Yang lain-lainnya ini ada arena mainnya untuk anak-anak, bisa untuk keluarga, bisa untuk foto-foto, spot-spotnya juga bagus. Mantap lah, mudah-mudahan berkembang lebih bagus lagi, tambah bagus lagi. Makin banyak nanti pendatang-pendatang untuk masyarakat Bangka, atau yang luar-luar juga boleh ikut ke sini. Penasaran boleh datang ke Bangka. Baru 2 kali nih, yang pertama waktu itu belum jadi kami balik lagi. Sekarang yang kedua kali. Gimana nih Pantai Cemara sendiri? Lumayan sih, cuman nggak kelihatan pantainya, jadi maunya kan ke pantai ya. Jadi ya main lah buat anak-anak main-main. Permainan anak-anak banyak. Kehadiran objek wisata baru ini didukung penuh oleh pemerintah setempat. Menurut Bupati Bangka, dibutuhkan kolaborasi serta sinergi antara pengusaha dengan pemerintah dalam pembangunan. Sehingga pengusaha tidak hanya menyediakan tempat hiburan saja, namun kehadiran tempat-tempat wisata mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Dengan adanya wisata-wisata baru inilah yang akan memberi suatu tempat, terutama kepada para tamu-tamu kita yang ada secara domestik maupun secara internasional, ya nanti ketika sudah masa endemi atau masa pandemi COVID-19 sudah berakhir, mereka akan bisa berdatangan ke daerah kita. Untuk bisa menikmati keindahan serta berbagai permainan di kawasan Pantai Cemara ini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp5.000 per orang untuk tiket masuk, serta Rp10.000 per orang untuk menikmati wahana air kano. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan.
Ja, tadi kan kita sudah ke pantai tuh, seru banget kan ya? banget. Iya. Apalagi nih rekomendasi uniknya? Oke, aku ada rekomendasi, kita bisa menikmati panorama alam dan hutan rawa Surungdanum. Jadi Surungdanum ini merupakan wisata baru yang menyuguhkan kesejukan alam dan panorama alam bebas pastinya. Dan serta wahana menarik dengan tarif yang murah meriah pastinya. Iya, wisata ini merupakan wisata baru di Kota Palangkaraya yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan. Nah, bagaimana sih keseruan panorama alam dan hutan rawa di Surungdanum? Ini dia informasinya. Tidak ada habisnya wisata alam bebas yang dimiliki Kota Palangkaraya dan selalu bermunculan sehingga menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Wisata air Surungdanum berlokasi di Kelurahan Habaringhurung, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Wisata air Surungdanum turut menambah destinasi wisata favorit bagi warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk berakhir pekan. Wisata Surungdanum menawarkan beberapa wahana menarik seperti pemandangan alam yang sejuk dan asri. Ditambah lagi rindangnya pepohonan hutan rawa dengan air gambut yang eksotik, serta 2 anak sungai Bengaris yang cocok untuk tempat pemancingan serta susur sungai. Untuk menikmati wisata air Surungdanum, setiap pengunjung dikenakan biaya masuk Rp5.000 dan biaya parkir motor Rp5.000, sedangkan mobil Rp10.000. Pengelola Surungdanum juga menyediakan beberapa unit gazebo yang bisa dipakai pengunjung untuk bersantai dengan biaya sewa hanya Rp20.000. Jika pengunjung ingin mencari makanan dan minuman, tidak perlu jauh-jauh. Pengelola juga menyediakan kedai makanan dan minuman. Tempat wisata di sini namanya wisata Surungdanum. Habis itu dan untuk fasilitasnya di sini kita sediakan pondok, aula dan ayunan. Untuk apa namanya mandi-mandian itu ada ban kami sewakan dan perahu itu juga ada. Habis itu dan kami adakan juga di sana untuk wahana trail mini dan ATV juga ada. Camat Bukit Batu, Henrikus Satria Budi mengatakan, keberadaan wisata Surungdanum ini bisa memberikan manfaat ekonomi kepada warga dari fasilitas dan sarana yang ada. Henrikus berharap kepada pengelola wisata agar lebih ditingkatkan lagi fasilitas dan wahana lainnya sehingga bisa menarik lebih banyak pengunjung. Ya, kalau untuk harapan kita ke depan pengelolaan tempat ini aja Pak ya, pengelolaannya tetap harus dikembangkan lagi karena ini baru sebagian kecil dari potensi yang ada. Masih banyak objek-objek lain, destinasi wisata yang bisa dikembangkan di daerah ini. Bisa untuk bumi perkemahannya, kemudian outboundnya, ya, kemudian juga untuk mandi-mandi dan sebagainya. Nah itu yang penting prinsipnya kita harus safety, pengamanannya, kemudian pengawasannya. Untuk menambah daya tarik pengunjung, kedepannya pengelola wisata berencana menambah wahana seperti outbound, permainan anak-anak, serta sepeda air. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, Fahri, rekomendasi apa lagi nih? Iya, tadi kan kita udah ngajak you people untuk liburan nih ya. Tapi sekarang kita ngajak you people untuk makan-makan pastinya, Ja. Pas banget. Iya, tapi ada yang unik nih. Eka Pratama yang merupakan pria asal Bandung mengepakkan sayapnya ke restoran tertinggi di dunia, yaitu Atmosphere Burj Khalifa Dubai sebagai kepala chef. Ya, pria ini menjadi orang Asia pertama yang menjabat sebagai kepala chef di salah satu restoran terbaik di dunia. Bagaimana kisah Eka Pratama menjadi kepala chef restoran tertinggi di dunia? Berikut informasinya. Eka Pratama merupakan jebolan Sekolah Tinggi Pariwisata STP Bandung tahun 2008. Dirinya tidak pernah mempunyai mimpi untuk berkarir ke negeri orang termasuk Dubai. Eka pertama kali menginjakan kaki di Dubai pada usia 19 tahun, 3 bulan setelah lulus dari STP Bandung. Bahkan saat itu ia belum sempat wisuda. Eka pertama kali menginjakan kaki di Dubai pada usia 19 tahun, 3 bulan setelah lulus dari STP Bandung. Bahkan saat itu ia belum sempat diwisuda. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim, dirinya membawa tekad kuat untuk merajut masa depan yang lebih baik. Eka Pratama merupakan orang Asia pertama yang menjabat sebagai kepala chef di salah satu restoran terbaik di Dubai. Ia berhasil mendobrak dominasi,
yang sebelumnya kepala chef biasanya berasal dari negara Eropa. Menurut Eka, seorang chef terutama dari Asia harus memulai perjalanan panjang, setidaknya 20 hingga 30 tahun pengalaman menjadi chef. Sedangkan ia hanya butuh waktu 5 tahun untuk bisa menduduki posisi kepala chef. Di sini zaman itu krisis di sini. Krisisnya maksudnya gitu. Jadi kalau di dapur itu top level selalu European. Sampai sekarang sih masih, cuman nggak seperti dulu. Ada beberapa orang yang memang baik, dia nggak krisis, jadi dia mau ngedon. Kini Eka membawahi sekitar 29 orang yang berasal dari berbagai negara, termasuk 7 chef dari Indonesia. Eka mulai berkibar di kancah chef internasional lewat berbagai kompetisi. Berbagai penghargaan telah Eka raih, antara lain UAI Culinary Competition for Gold 1, Silver 1, Bronze, tahun 2012 Dubai World Hospitality Cup, Gold Medal tahun 2012, Luxembourg Culinary World Cup, Bronze Medal for Culinary Artist tahun 2014, Culinary Olympic Germany Bronze Medal for Culinary Artistic Representing UAI tahun 2016. Tapi saya nggak pernah masuk dapur, nggak pernah masuk pasar. Wah, banyak yang bisa dimakan, nggak bisa makan bawang, nggak bisa makan segala macam. Waktu masuk STP, base-nya yang mereka ajarin itu classical French cuisine. Knowledge yang kita dapat basic dari masaknya. Sebenarnya kalau udah masaknya sih semuanya itu ya common sense aja. Tapi belajar basicnya itu yang penting. Sebagai kepala chef, Eka bertanggung jawab membuat konsep, merancang menu, menjaring klien, hingga terjun langsung mencari bahan baku terbaik. Beberapa terobosannya adalah meracik es krim berbahan dasar udang dan makanan berbahan baku kaktus. Dalam berkreasi, pria asal Bandung ini kerap menambahkan cita rasa makanan Indonesia, seperti ketan hitam maupun cendol. Menurut Eka, keberhasilannya saat ini tidak lepas dari tekad untuk bertahan dalam berbagai keadaan. Saya mau creating business di sini. Something yang bisa saya tinggal, something yang bisa saya bawa pulang ke Indonesia. Jadi kalau pulang ke Indonesia pun, nggak harus dealing sama racism dari lokal, tapi kita bisa creating something new di sana. Kini Eka telah berada di gedung tertinggi di dunia. Namun, ia akan terus menyimpan harapan dan mimpi yang jauh lebih tinggi dari Burj Khalifa. Dari Dubai, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, YouPeople Barreskrim Polri menyita sejumlah aset dari tersangka Doni Salmanan atas kasus dugaan penipuan investasi binary option Kutek. Aset itu berupa uang tunai, mobil, motor, hingga pakaian berbagai merek dengan nilai 64 miliar rupiah. Ya, sementara itu sejumlah publik figur seperti Rizky Febian, Reza Arab, Arif Muhammad, dan Atta Halilintar juga dipanggil Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri guna menjalin pemeriksaan terkait kasus yang menjerat Doni Salmanan. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Sejumlah kendaraan mewah ini disita penyidik Cyber Barreskrim Polri dari tersangka Doni Salmanan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus trading binary option Quotex. Selain kendaraan mewah dan rumah, barang mewah seperti pakaian, sepatu, dan tas bermerek, serta uang senilai 3,3 miliar rupiah juga disita oleh penyidik. Total barang mewah milik Doni Salmanan yang disita sebanyak 97 item dengan nilai 64 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka mendapat keuntungan 80% dari kekalahan trading korban. Sedangkan korban yang mendapatkan kemenangan, tersangka mendapatkan keuntungan 20%. Dalam aksinya, tersangka menarik perhatian calon korban dengan iming-iming keuntungan untuk berinvestasi dalam trading Quotex melalui akun media sosialnya. Diketahui Quotex merupakan aplikasi trading ilegal. Tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Quotex dan melakukan flexing dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube
dalam hal ini para member, agar ikut bergabung dan bermain trading di website Kuetek. Atas kasus tersebut, tersangka Doni Salmanan meminta maaf kepada seluruh korban dan masyarakat Indonesia. Dengan adanya kasus ini, Doni berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan investasi trading. Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Sementara itu, publik figur seperti Rizky Febian, Reza Arab, Arif Muhammad dan Atta Halilintar juga dipanggil Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri guna menjalani pemeriksaan. Salah satunya adalah Arif Muhammad yang datang ke Bareskrim Polri pada Kamis pagi dengan didampingi kuasa hukumnya. Arif akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option yang menjerat Doni Salmanan. Ya, jadi hari ini kita datang buat Arif Muhammad mengatakan kedatangannya hari ini untuk membantu proses penyidikan kasus Doni Salmanan. Hari ini kita datang buat membantu proses penyidikan. Kebetulan kemarin kan undangannya dikirim. Ya, sebagai warga negara yang baik, aku datang dengan senang hati untuk membantu proses penyidikan, itu aja sih. Ada bawa apa aja bang hari ini bang? Enggak ada bawa apa-apa, kita juga nggak tahu mau ngobrolin apa. Jadi nanti mungkin masuk dulu, nanti kita update lagi setelah. Dalam kasus ini, Doni Salmanan dikenakan pasal berlapis, yakni pasal dalam Undang-Undang tentang ITE, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan pasal Undang-Undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Saiful Anwar, UTV mengabarkan. Informasi terakhir, you people, tidak hanya di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia, kenaikan harga minyak goreng juga terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Melejitnya harga tersebut menyebabkan sejumlah pedagang di daerah ini semakin menjerit. Ya, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya. Para pedagang di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau semakin menjerit di tengah merosotnya perekonomian karena pandemi COVID-19. Para pedagang, khususnya pedagang makanan, kini harus memutar otak untuk mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang ditaksir hampir 100%. Dina, salah seorang pedagang makanan di Tanjung Pinang, mengaku terkejut dengan adanya kenaikan harga minyak goreng yang menurutnya naik terlalu tinggi. Menurut Dina, kemarin harga minyak goreng yang dibelinya masih berkisar Rp15.000 per liter. Namun hari ini Kamis 17 Maret telah naik menjadi Rp25.000 per liternya. Biasanya 15, ini 25 tuh Pak. Sejak kapan? Sejak hari ini. Hari ini? Iya. Minyak goreng yang berapa liter? Sementara kedai tutup karena nggak bisa kan. Ini semuanya serba goreng-goreng. Terus naik mahal begini gimana? Biasa cuma 15 jadi 25. Oh ya pas hari ini jadi ya? Iya. Kaget tak? Kaget lah. Tak hanya Dina, hal serupa juga dirasakan pedagang makanan lainnya, Iwan. Kendati kenaikan harga minyak goreng yang mengancam usahanya, Iwan mengaku pasrah dengan tingginya harga minyak goreng yang semakin menyulitkan para pedagang. Kita beli minyak goreng yang berapa? 14. Nah, sekarang 23. Bukan naik deh, anjlok harga. Ya udah gitu aja. Itu ngaruh nggak Pak sama penjualan kita Pak? Iya. Bagaimana udah mata pencariannya kayak gini mau apa lagi? Jadi terpaksa juga kita yang beli yang minyak goreng yang biasa beli minyak goreng yang berapa? Hah? 5.000 Pak ya? 5.000 ya minyak goreng yang mahal, minyak goreng yang mahal ya. Tapi kita ada mau menaikkan harga ini Pak? Hah? Nggak tahu lah deh. Sementara itu, berdasarkan pantauan Ulasan TV, kenaikan harga minyak goreng juga terlihat di sejumlah swalayan maupun warung di kota Tanjung Pinang. Minyak goreng yang tadinya dibanderol seharga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liternya, kini naik hingga Rp25.000 per liternya. Para pedagang berharap kenaikan harga minyak goreng ini tidak berlangsung lama dan pemerintah dapat segera mengembalikan harga kembali seperti semula. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau,
Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. You People, informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun You People berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.